الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. Melanjutkan pembahasan kitab hadis Riyadhus Shalihin dengan bab baru, yaitu keutamaan harapan. Artinya harapan ini harapan kepada Allah Ta'ala. Harapan atas kemaafannya, pengampunannya, rahmatnya, barakahnya. Jadi seorang hamba Allah, seorang muslim harus banyak berharap kepada Allah Ta'ala. Ya, berharaplah banyak-banyak kepada Allah. Allah berkuasa mewujudkan harapan-harapan kamu itu. Dan Allah tidak punya batas. Kalau manusia punya batasan. Minta sekali, dua kali masih dilayani. Minta ketiga kali diblokirnya nomor kita. Tetapi Allah tidak ada istilah memblokir. Apapun yang kau minta kepada Allah Ta'ala, kalau menurut Allah Ta'ala itu baik untuk dirimu, Allah akan kasih. Masya Allah. Jadi gantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada gunanya menggantungkan harapan pada manusia. Manusia belum tentu memperhatikan kamu. Tetapi kalau kau gantungkan harapanmu kepada Allah, Allah berkuasa menggerakkan hati-hati manusia untuk peduli padamu. Nah, ini kadang-kadang kita salahnya di sini, Pak. Kita mendekatnya kepada manusia, cari muka, menjilat. Belum tentu orang yang dijilat menyambut. Tetapi tidak mau menjilat kepada Allah. Padahal Allah berkuasa. Ya, kalau manusia diharapkan, apalagi zaman sekarang, janji-janji palsu. Ya, musimnya janji-janji palsu. Tetapi kalau kau menggantungkan harapan kepada Allah Ta'ala, asal menurut Allah Ta'ala harapanmu itu baik untuk dirimu, jangan juga berharap di luar, di luar nalar. Ya Allah, jadikanlah aku seorang milioner. Begitu kau jadi milioner, kau tidak bisa mengelola hartamu. Betul? Jadi harapan-harapan itu ya selain harapan akhirat, harapan yang paling utama itu kan harapan akhirat, Pak. Dosa diampuni, ya, dijauhkan dari neraka, dimasukkan Allah ke surga. Boleh juga harapan-harapan dunia. Ya. Harapan yang kira-kira masuk akal lah. Nah, kalau itu menurut Allah baik untuk dirimu, akan Allah wujudkan. Dan jangan bosan menggantungkan harapan. Nah, untuk bab ini Imam Nawawi sebagaimana kebiasaannya di dalam kitab Riyadhus Shalihin mengawalinya dengan memaparkan sejumlah ayat-ayat yang terkait dengan harapan itu. Yang pertama disebut surah Al-Mu'min ayat 45. Allah berfirman 44 dan 45. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Maka kelak akan kamu ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu. Kamu akan ingat apa yang kukatakan kepada kamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah Ta'ala. Sungguh Allah itu maha melihat akan hamba-hambanya. 45. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang seorang mukmin dari keluarga Fir'aun. Seorang mukmin dari keluarga Fir'aun. Kan ada dari keluarga Fir'aun itu kan ada yang beriman juga. Di mana dia telah mengingatkan dan menasihati kaumnya, tetapi mereka menolak. Minoritas, Pak. Ya, tentu suara tidak didengar. Ketika dia melihat kenyataan itu, maka dia pun menyerahkan urusannya kepada Allah, karena penyerahan itu merupakan tanda kebenaran tawakal sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya. Penyerahan urusan kepada Allah itu merupakan ruh substansi sekaligus sebagai hakikat tawakal. Jadi kalau sudah tawakal, serahkan kepada
Allah. Wa ufawwidhu amri ila Allah. Kuserahkan urusanku kepada Allah. Menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah Ta'ala serta melepaskannya karena pilihan sendiri dan bukan karena paksaan. Bahkan hal itu berlangsung seperti seorang anak yang lemah dan tidak mengurus dirinya untuk menyerahkan semua urusannya kepada ayahnya sebagai seorang yang lebih mengetahui dengan rasa kasih dan sayangnya serta kemampuannya untuk melindungi dengan baik dan perhatiannya yang serius kepada. Sehingga anak itu berpandangan bahwa pemeliharaan ayahnya terhadap anak lebih baik daripada pemeliharaan oleh dirinya sendiri serta penanganan berbagai kepentingan oleh ayahnya dan perlindungan terhadapnya lebih baik daripada penanganan dan perlindungan oleh diri sendiri. Maka hadis yang pertama, وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الله عز وجل. Berarti ini namanya hadis qudsi. Ya, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum menyampaikan hadis itu lalu menisbatkannya kepada Allah Taala. Allah berfirman. Nah, jadi ada sejenis hadis ya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menisbatkan ucapannya itu kepada Allah sebagai firman Allah, tetapi tidak ada dalam Al-Quran. Kita cari-cari dalam Al-Quran, tidak ada. Itulah namanya hadis qudsi. Ucapan Allah termuat di dalam hadis. Apa bunyi firman Allah itu? Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni wallahi lallahu afrahu bitawbati abdihi min ahadikum jajidu dhallatahu bil falati wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilayhi uharwil. Muttafaqun alaih. Hadis ini juga berulang di dalam bab yang lain. Apa terjemahannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Ya. Jadi apa tadi namanya? Hadis qudsi. Aku tergantung pada prasangka hambaku terhadapku. Masya Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Dan aku senantiasa bersamanya selama dia mengingatku. Coba pahami Bapak dua potong kata ini. Aku senantiasa tergantung pada prasangka hambaku. Kita kasih contoh. Dulu orang-orang tua kita punya banyak anak. Betul tak? Satu keluarga 12 anaknya. Ada yang mengeluh dulu? Dah. Ditanya, kenapa Pak begitu? Masing-masing ada rezekinya. Masing-masing ada rezekinya. Betul. Itu prasangka dia, Allah mewujudkan prasangkanya. Sekarang, berapa anak Pak? 1. Paling banter 2. Oh, cuma 2 Pak? Iya. Susah ngurusnya. Gimana ngasih makannya? Bagaimana pendidikannya? Dia sudah punya prasangka, punya anak itu menyusahkan. Lalu dikasih Allah. Allah wujudkan prasangka kamu itu. Ya. Maka dia puntang-panting mengurusi 2 anak. 2 anak saja diurusi puntang-panting, Pak. Karena dari awal dia sudah punya isi kepala, anak bakal menambah beban. Betul. Allah wujudkan. Tetapi ada segolongan orang di zaman kita ini yang tidak berpandangan begitu. Dia tetap sebagaimana keyakinannya rezeki itu dijamin oleh Allah Ta'ala. Ya. Kalau seseorang umpamanya di zaman ini kenalan, nama saya Fulan. Berapa anak Pak? 8. Hah? 8? Bagaimana itu? Beda kan? Cara berpikir beda. Yang satu menganggap banyak anak jadi beban. Yang satu menganggap banyak anak banyak. Alhamdulillah itulah saya. Saya tidak pernah dari dulu
merasakan tambah anak itu menjadi beban. Tapi di awal-awal memang betul. Anak 1 sampai anak 4 masih ngontrak, ruang tamu jadi tempat tidur. Tetapi tambah ke-5, mulai Allah buka. Tambah 6, buka lagi lebih luas lagi. Tambah 7, lebih luas lagi. Masya Allah. Jadi betul kata Allah Ta'ala, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu tergantung pada prasangka hambaku terhadap aku. Kalau kamu menyangka bahwa punya banyak anak itu membebani kamu, ya jadi bebanlah dia. Jadi beban kamulah dia. Sehingga kamu pun ingin lari. Ya, dibuatlah segala cara untuk membatasi. Batasi, ini udah 2. Ya, karena sudah tertanam. Apalagi memang program ya cukup, apa ini artinya? Cukup. Di mana-mana kita lihat pamfletnya, 2 anak cukup. Emangnya kau yang ngasih makan anak? Allah yang ngasih rezeki. Sekiranya 10 pun tiap kita ini punya anak 10 semua, tidak akan pernah ada yang kelaparan. Itu janji Allah. Janji Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Kata orang tua kita, semut di bawah batu tidak akan mati kelaparan. Kenapa manusia bisa mati kelaparan? Nah, jadi ini salah satu contoh saja ya. Jadi berbaik sangkalah kepada Allah. Ya, Allah akan wujudkan apa yang menjadi harapanmu, persangkaanmu itu. Itu akan Allah wujudkan. In ana inda dhanni abdi bi. Aku senantiasa tergantung pada persangkaan hambaku kepadaku. Dan aku senantiasa bersamanya selama dia mengingatku. Dalam 1 jam berapa menit kita ingat Allah? Masing-masing diri yang tahu kan? Nah, kalau dalam 1 jam kau 1 menit saja ingat sama Allah, begitulah Allah mengingatmu. Ya, dalam 1 hari, 1 malam, 24 jam, berapa jam kau mengingat Allah? Begitulah Allah mengingatmu. Jadi semuanya itu keterangannya ada di dalam hadis kita. Ya. Ya, hanya saja ya memang ikhtiar tetap dijalankan. Ya. Ingin punya banyak anak tetapi malas. Nah, itu tidak sesuai. Ya, itu tidak sesuai. Allah memerintahkan agar berikhtiar. Ikhtiar saja. Usaha saja, usaha. Hah? Mungkin tahun ini tidak Allah buka. Tahun depan tidak. Tahun sekian tahun tidak dibuka. Tapi ada saatnya Allah membuka. Itulah namanya keyakinan. Ya. Akan rezeki ini termasuk tauhid rububiyah kan Bapak? Tauhid rububiyah, yakin Allah sebagai pemberi rezeki. Jangan takut. Kemudian tadi lanjutannya disebut wallahi, demi Allah, lallahu afrah bi taubati abdih. Allah itu lebih senang dengan taubat seorang hambanya melebihi senangnya seseorang di antara kalian yang menemukan kembali binatang tunggangannya yang hilang. Ini ada juga kan di hadis yang lain, mungkin sudah kita baca. Apa pengertiannya? Lebih gembira dari seseorang yang menemukan hewan tunggangannya. Jadi kita bayangkan aja nih. Orang berjalan di padang pasir. Masa dulu. Mana ada orang lalu lintas? Mana ada orang seperti sekarang berkeliaran mobil, berpapasan mobil. Ya, dia sendiri di padang pasir itu. Dia naik onta. Biasanya orang musafir itu membawa bekalnya di situ. Lalu jatuh dia dari
ontanya itu. Emangnya ontanya tahu kalau tuannya jatuh? Ontanya jalan terus, entah kemana tujuannya, wallahu alam. Sementara dia sudah jatuh di bawah. Kira-kira bayangan dia apa, Pak? Apa bayangan dia? Mati. Berapa tahan saya bertahan di panas terik matahari ini? Ya, 40 derajat, 41 derajat. Ya, makanan tidak ada, minuman tidak ada, dibawa sama ontanya. Habis harapan. Dia penduduk di bawah pohon. Ketika dia penuh pasrah kepada Allah, mengharapkan, menyerahkan dirinya kepada Allah, tiba-tiba kuda ataupun unta tunggangan tadi itu berdiri di depannya, berhenti di depannya. Kira-kira bagaimana? Tidak bisa dibayangkannya lagi kegembiraannya itu. Karena dalam bayangannya udah mati aja, udah. Selesailah. Siapa yang tahu? Memangnya ada telepon, menelpon, saya kehilangan ini, ada. Jadi, saking gembiranya, itu ada riwayat yang lain ya. Ada riwayat yang lain. Mengatakan sampai-sampai dia ketika mengungkapkan rasa syukurnya itu salah ucap. Dia bilang, Allah hambaku, aku Tuhanmu. Orang kalau saking gembiranya bisa juga kan? Ya, bisa salah. Ya Allah, kata dia, anta abdi wa ana rabbuk. Padahal dia mau mengatakan apa? Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkau Tuhanku, aku hambamu. Luar biasa ini. Karena yang kuperkirakan sebelumnya, ya udah aku akan mati. Tiba-tiba datang. Allah menghadirkan kenderaannya itu di depan dia. Sehingga membuat dia bergembira yang luar biasa. Begitulah kata Rasulullah, kata hadis qudsi, lallahu afrah bi taubati abdihi. Orang-orang yang bertaubat. Alhamdulillah ya, di mana saja banyak orang bertaubat itu kan Pak. Cuma taubatnya itu tidak di mulut. Manusia di zaman sekarang ini taubatnya di mulut. Mulut aja yang mengatakan kalau saya sudah taubat. Tapi perbuatannya tidak. Mengulangi lagi kesalahan dia. Dia bilang, ya saya taubat. Ini memang problem-problem manusia ini kan begitu ya. Taubatnya cuma di mulut. Ya. Coba Bapak lihat itu orang-orang yang di zaman sekarang sebutannya orang-orang hijrah. Lihat tuh. Orang-orang hijrah. Itu orang-orang bertaubat itu. At-taibun. Ya. Dulu pemain band. Pemusik. Begitu dapat hidayah, masuk Islam, dilemparkannya semua itu. Bandnya itu. Bahkan suara-suara dia itu pun dia tidak pengen dengar lagi tuh. Rekaman-rekaman dia itu. Salah satunya orang seperti ini namanya Yusuf Islam. Kalau bapak-bapak pernah dengar. Ya orang-orang seusia saya siapa yang nggak tahu namanya Yusuf Islam. Yang dulu namanya ya Cat Stevens. Dipanggil Cat Stevens dia nggak mau. Saya bukan Cat Stevens. Saya Yusuf Islam. Ya. Penyanyi terkenal sedunia. Saya percaya dia terkenal itu, ya saya pun tidak kenal sebelumnya banget ya, cuma dengar aja. Saya percaya dia terkenal itu, waktu duduk bersama di restoran, makan sama-sama di Madinah, orang yang lewat dari samping restoran itu, dari berbagai bangsa, Yusuf Islam, hayo. Yusuf Islam dari Afrika Selatan dari mana-mana. Yusuf dia Islam. Beliau makan di depan saya, berduaan kami makan begini di restoran. Baru saya tahu bahwa dia memang orang tenar sedunia. Subhanallah. Bagaimana dia sudah muslim? Namanya musik selesai. Ya.
Perbuatan artinya ya apa namanya? Permainan-permainan dia dulu tuh habis sudah seluruhnya itu. Mana pernah Anda dengar dia ya nyanyi-nyanyi dengan musik sesudah dia masuk Islam. Sekarang buat sekolah di London. Masya Allah, sekolahnya itu ya diminati orang. Nah, itu namanya orang bertaubat. Bukan setengah-setengah. Ada lagi kisah. Orang taubat nih Pak, artis Mesir. Perempuan. Disebut dulu masa saya itu dia disebut artis panas. Ya. Allah kasih hidayah, taubat Pak. Dia mulai dengan haji. Haji. Nih hajilah dia. Tahu wartawan. Pulang dari haji. Wartawan pun biasalah. Ini kan artis terkenal ini. Bisa saja ketemu sama artis, oh sudah sebuah kesuksesan. Telepon. Disebutnya namanya. Ya, ibu ini, iya, saya dengar baru pulang haji, iya, bolehkah saya wawancara? Kan begitu kan, senangnya. Bagaimana kita bertemu? Anda bukan mahram saya. Yang tadinya artis, panas. Sesudah haji, bagaimana caranya kita ketemu? Anda bukan mahram saya. Baik Pak, bayangkan tuh. Yang tadi hidup glamor, dapat hidayah, ketemu laki-laki pun gak mau. Saking marahnya manusia film di Mesir pada dia, 1 bulan itu semua film dia yang panas itu diputar mereka. Diputar mereka, dendamnya. Ya. Memang antara orang mukmin dengan orang tak beriman itu permusuhan yang nyata, Pak. Ya, permusuhan yang nyata. Mereka tidak suka. Setan kan tidak mau kehilangan temannya. Betul enggak? Setan tidak mau kehilangan temannya. Lepas satu teman kita yang selama ini kita besar-besarkan nih. Kok bisa lepas ini? Setan tidak suka. Diputar mereka. Film-film dia yang istilah kata, yang telanjang-telanjang itu diputar. Untuk sebagai apa, Pak? Psywar. Tapi alhamdulillah dia tidak peduli. Orang kalau sudah merasakan manisnya taubat, apapun resikonya, dia hadapi. Nah, kita ya setengah-setengah. Taubat sih ya mau, tapi jangan ada resiko. Taubat mau ya, tapi maunya ya gak usah ada resiko lah. Kita kan udah mau taubat. Ya gak bisa. Masa lalumu itu tidak bisa hapus begitu saja. Ya, karena kau dulu sudah mengorbankan segala-galanya. Agamamu kau korbankan, kehormatanmu kau korbankan, hukum Allah kau korbankan. Sekarang kau minta hapus. Emangnya bisa begitu aja? Nah, makanya juga kita perhatikan Pak, orang-orang taubat itu diuji Allah dengan berbagai ujian. Ada yang sakit 6 bulan meninggal. Masih ingat Bapak kan? Ya, pemain musik kita yang belakangan pakai sorban di masjid-masjid. Iya. Pemain rock meninggal, sebelum meninggal 6 bulan dirawat di rumah sakit. Itulah yang bawa dia meninggal. Jadi berarti kita paham kan? Paham? Artinya apa? Orang yang mau taubat itu harus siap dengan ujian dan cobaan. Karena kamu mau dibersihkan. Ceritanya kamu itu mau dibersihkan. Mau digosok dosa-dosamu. Sebelum digosok di mana? Sebelum digosok di neraka, lebih bagus kamu digosok dulu di dunia. 6 bulan dirawat di rumah sakit.
Wah, berat juga ya. Ya terserah. Nggak mau taubat, nggak jadi mau taubat. Ya. Lebih memilih digosok di neraka. Nah, itu pilihan masing-masing. Ya. Ya lebih bagus kita digosok di dunia. Karena namanya penyakit itu adalah pembersih. Betul enggak? Pembersih. Ya. Jadi intinya Allah itu lebih gembira melihat hambanya yang bertaubat dari seseorang kamu yang menemukan barangnya hilang di padang pasir, di tanah lapang. Maka barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku akan mendekatkan diri kepadanya satu hasta. Artinya apa kira-kira Pak? Ya, Allah saking sukanya, dia mendekatkan diri satu jengkal aja. Padahal Allah mendekatkan diri kepada kita satu hasta. Yang mendekatkan diri kepadaku satu hasta, aku mendekatkan diri kepadanya satu depa. Dan jika dia datang kepada aku berjalan, wa idza aqbala ilayya yamshi, ya, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari-lari kecil. Saking sukanya. Masya Allah. Kenapa membiarkan diri tidak mau bertaubat? Ya, apa alasan? Padahal kesempatan bertaubat masih sehat. Tapi kalau sudah datang tanda-tanda kematian seperti Fir'aun, ya sudah, mau apapun kamu bilang taubatnya gak akan didengar. Nyawa sudah di batang leher, sudah tenggelam, nyawanya mungkin sudah di sini, baru dia mengatakan, aku sekarang beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Banu Israel. Ucapkanlah apa mau kau, tetapi tidak ada lagi pengaruhnya. Baik, kita lanjut ke hadis 441. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyamin yaqul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu adh-dhanna billahi azza wa jalla. Masya Allah. Kata Jabir, beliau pernah mendengar Nabi sebelum wafatnya 3 hari. Nah, jadi termasuk ya hadis-hadis yang terakhir diucapkan Nabi kan? Apa sabda beliau? Jangan sampai salah seorang di antara kalian itu mati, melainkan hendaknya dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Sakit badan ini tak bisa digambarkan. Tetapi tetap dia harus punya perasaan apa? Berbaik sangka kepada Allah. Allah menimpakan kepadaku rasa sakit ini karena sayang kepadaku. Tidak sedikit Pak orang stres di rumah sakit. Betul tidak? Dia punya penyakit, tapi karena terlalu lama di situ, itu aja tempat tidur yang dirasakannya berhari-hari, berpekan-pekan, timbul apa? Emosi. Mau marah aja bawaannya. Lah, bagaimana? Kau ini sakit. Yang seharusnya kau ingat kasih sayang Allah. Kau harus bersyukur. Masih dikasih Allah kesempatan untuk mengingat Allah dan bertaubat kepadanya. Tetapi itulah dia. Ya. Kalau dihadapi dengan marah, emosi, sampai menyesali takdir Allah Ta'ala pada dirinya, ini bahaya besar. Bahaya besar. Jadi makanya kalau kita melihat orang yang sakit itu, ya berikanlah nasihat. Supaya dia berbaik sangka kepada Allah. Sabar ya Pak ya, sabar. Kita bisa melihat penderitaan Bapak ini. Tetapi kita yakin
bahwa Allah itu menginginkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang Bapak alami ini. Allah ingin mengampuni Bapak. Ya. Jadi berbaik sangkalah kepada Allah Ta'ala. Sehingga dengan nasihat-nasihat seperti itu berpengaruh pada dirinya, dia kembali merevisi, ya, memperbaiki cara pandangnya. Karena Nabi sudah mengatakan, jangan sampai, berarti bahaya dong. Jangan sampai seseorang kamu itu mati kecuali dalam keadaan berhusnudzan kepada Allah Ta'ala. Wabil khusus orang yang menderita lama lah ini. Ya. Menderita lama, sakit. Sampai-sampai kan orang-orang seperti ini mengucapkan apa dari mulutnya? Bisa bayangkan kan? Kalau bisa matikan sajalah. Betul tak? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Dia meminta supaya dipercepat matinya. Engkau sudah melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ucapan yang tidak boleh keluar dari mulut seorang muslim. Ya. Nah, jadi itulah dia, nasihat itu sangat penting. Kalau ucapan Nabi ini dibacakan ke dia, ya. Ini bagian daripada dakwah juga ini kan, Pak. Ya tinggal mengingat saja, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinul dhanna billah. Jangan sampai seseorang kamu itu mati melainkan, artinya apa? Harus seperti ini. Dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi salah satu di antara kandungan hadis ini tekad kuat Nabi SAW untuk membimbing umatnya. Karena ucapan ini disampaikannya 3 hari sebelum meninggal. Meskipun beliau sedang sakit yang mengantarkan pada kematian, beliau senantiasa menasihati dan menunjukkan umatnya untuk menempuh jalan keselamatan. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kepada beliau dengan sebaik-baik balasan. Larangan keras untuk berputus asa. Sampai-sampai berharap supaya dimatikan. Ya. Suruh istighfar, Pak. Istighfar, Bapak, istighfar. Itu ucapan yang tidak baik itu. Ya. Memang semua penyakit itu ya begitulah. Namanya aja penyakit. Tapi kita harus ridho. Ya. Disinilah perlunya berkunjung, membesuk orang sakit itu. Dan berpahala besar kan? Pahala besar membesuk orang sakit. Didoakan malaikat. Membesuk di waktu pagi, malaikat berdoa sampai sore. Membesuk di waktu sore, malaikat mendoakan sampai besok pagi. Kemudian kita lanjutkan hadis Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala. Lagi ini apa? Hadis qudsi. Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibn Adam, law balaghat dhunubuk anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya ibn Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Firman Allah, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepadamu atas dosa yang telah kamu lakukan. Dan aku tidak mempedulikan berapapun banyaknya dosamu itu. Masya Allah ya. Nah, inilah hadis-hadis seperti ini hendaknya memberikan dampak bagi kita, apa? Dampak menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu setinggi langit,
lalu engkau memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Ya. Wahai anak Adam, sesungguhnya sekiranya engkau mendatangiku dengan membawa kesalahan sebanyak isi bumi. Ya Allah, sebanyak isi bumi, Pak. Kesalahan sebanyak isi bumi, lalu engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku. Garis bawah itu. Jadi modal minta ampun itu tauhid. Ya, tauhid. Periksa tauhidmu. Sudah benar tauhidmu tidak? Sudah bersih enggak dirimu dari segala bentuk syirik? Ya, syirik ini luar biasa, Pak. Apalagi hidup di zaman ini. Waduh, syirik itu luar biasa. Yang nampak dan yang tak nampak. Jadi jika engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sebanyak bumi dan seisinya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Artinya hadis yang bisa digunakan sebagai dalil. Jadi kita sudah dengar bagaimana harapan-harapan dari Allah Ta'ala melalui hadis Qudsi. Ya, artinya tetap berdoa dan berharap kepada Allah. Berharap akan keampunannya. Maka Allah akan mengampuninya. Seperti apapun yang sudah kamu lakukan di dunia. Begitu juga sampai ada gambarannya sekiranya dosamu setinggi langit. Lalu kamu minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosamu itu dan aku tidak peduli. Nah, tapi sudah barang tentu orang yang sudah sampai ke tingkat seperti ini, Pak, bukan main-main. Nah, kan begitu ya? Bukan main-main dia minta ampun itu. Bukan hanya ya ucapan kering saja yang meluncur dari lidahnya. Tetapi sebuah ucapan yang berasal dari tekad renungan yang dia tidak akan mungkin lagi kembali ke masa lalunya itu. Ya. Kemudian tadi begitu juga, andaikan kau datang menghadapku dengan seisi, dengan dosa, kesalahan seisi perut bumi, aku akan mendatangimu dengan keampunan sebegitu juga. Asalkan kau tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun. Jadi soal syirik ini betul-betul, Pak. Segala hal yang berpotensi ke arah syirik, pengkultusan. Jangan mengkultuskan manusia. Ya, yang kau kultuskan itu Allah. Di zaman kita ini kan banyak ini upaya untuk menggiring orang, mengkultuskan figurkah namanya, tokohkah namanya. Ya. Dan ini sudah ajaran turun-temurun, Pak. Ajaran pengkultusan itu kepada figur tertentu, itu sudah turun-temurun. Nah, bagaimana kita kira-kira ini melepaskan diri dari ajaran-ajaran yang tidak benar itu? Astagfirullah. Ya, di video-video itu kan Bapak lihat ya. Video-video yang beredar itu bagaimana pengkultusan. Dan kayak itu dipelihara itu, pengkultusan itu. Ya, dipelihara. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kuburan salah satu potensi syirik. Oleh karenanya, ziarah ke kuburan itu ada aturannya. Jangan ikuti praktek-praktek orang jahil. Bukan tidak boleh ziarahnya, tetapi yang harus kamu lihat bagaimana cara kamu berziarah. Berziarah bukan ngadu-ngadu sama orang yang sudah mati itu. Mengadumu kepada Allah. Bukan ngadu sama dia. Memintamu kepada Allah. Kau datang ke situ hanya sekedar mengingatkan akan kematian saja.
Bahwa dia, seorang siapapun dia tidak punya kehebatan kalau sudah jadi mayat. Jadi kau tidak perlu mengadu ke dia nasibmu. Dan tidak ada yang bisa kau minta pada dia, dia sudah jadi tanah. Mau minta apa? Jadi manusia aja dulu kita nggak bisa berharap juga dengan dia, apalagi dia sudah jadi tanah. Apa yang kau harapkan? Nah, inilah keyakinan-keyakinan seperti inilah yang harus kita bersihkan. Oh, dia kan seorang ini, seorang itu. Hah? Kalau kita datang meminta ke dia, astagfirullah, astagfirullah. Itulah bagian daripada apa? Syirik itu. Ya. Itulah bagian daripada syirik itu. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar, Pak. Ya. Kalau tidak ada yang mengingatkan, kita tidak sadar. Itulah perlunya orang yang mengingatkan. Kalau tidak, kita terjerumus semua. Jadi kandungan dari hadis ini, keluasan karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala di mana rahmatnya meliputi segala sesuatu. Perintah untuk selalu memohon ampunan, berdoa dan berharap kepada Allah. Kemudian keutamaan tauhid di mana dosa sebanyak dan seburuk apapun diharapkan akan mendapat ampunan dari Allah selama pelakunya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baik, bab itu sudah habis hadisnya. Kita pindah ke bab berikutnya, memadukan antara rasa takut dan berharap. Ini termasuk yang penting. Jangan hanya larut dalam hadis-hadis tentang harapan. Semua dosa, walaupun setinggi langit, itu benar. Tetapi tetap harus ada apa? Keseimbangan. Bagaimana menyeimbangkan? Berharap melampaui batas bisa mengentengkan dosa. Itu yang tidak dikehendaki itu di situ. Ya. Memang harapan bagus. Tetapi kalau sudah sampai ke tingkat buat aja, kan Allah Maha Pengampun. Itu salah. Ya. Dan inilah kadang-kadang yang terjadi dalam diri kita, menggampangkan masalah. Untuk itu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala banyak menyebutkan ayat-ayat juga yang terkait dengan ini. Kita masuk kepada hadis-hadisnya langsung. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamul mu'min ma 'indallahi minal 'uqubah ma tami'a bi jannatihi ahad walau ya'lamul kafir ma 'indallahi minar rahmah ma qanita min jannatihi ahad. Rawahu Muslim. Terjemahannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang mukmin mengetahui kerasnya azab yang ada di sisi Allah, orang mukmin kalau tahu kerasnya azab, niscaya tidak ada seorang pun yang merasa optimis bisa masuk surganya. Kalau mendengar azab Allah itu, apa kita bisa masuk surga ya? Ya, sampai begitu Pak. Ini namanya perimbangan itu. Jangan berat sebelah. Dua-duanya harus kita dengar. Ya. Dan seandainya dibalik, kalau tadi orang mukmin kalau mengetahui kerasnya azab yang ada di sisi Allah, tak seorang pun merasa optimis bisa masuk surganya. Saking dahsyatnya azab itu, hukuman itu.
Seandainya orang kafir nih, sebaliknya, mengetahui luasnya rahmat yang ada di sisi Allah, tak seorang pun yang berputus asa dari surga. Jadi orang kafir, kalau mengetahui luasnya rahmat Allah, dibayangkannya Allah itu maha kasih. Kan begitu? Ya. Surganya indah. Tempat berdiamnya hamba-hambanya yang beriman. Tidak seorang pun yang berputus asa dari surga Allah Ta'ala. Jadi ini ada dua ini. Membayangkan neraka. Ya. Membayangkan surga. Jadi kandungan hadis, sudah mau selesai ini. Kandungan hadis perintah untuk takut kepada azab Allah serta mengharapkan pahala keampunan dan keridhaannya. Dan itu mesti. Tidak selayaknya seorang hamba mengandalkan amalannya semata-mata dan tertipu olehnya. Dan tidak sepatutnya pula ia meninggalkan amal perbuatan karena berharap akan keluasan rahmat dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.